kabar orang tua kita? Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat, tanggal 6 Juni 2025. Sebelum kita melalui pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Jumat 6 Juni 2025, diambil dari Kisah Para Rasul 3, ayat 2 dan 8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan, kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti Yesus yang banyak melakukan mujizat-mujizat, ternyata para rasul juga banyak melakukan tanda-tanda mujizat sepanjang masa kerja mereka di dunia ini. Hal itu terjadi adalah sesuai dengan apa yang pernah telah dijanjikan oleh Yesus kepada para rasul. Yesus pernah mengatakan demikian. Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga peristiwa-peristiwa atau pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Diberitakan saudara-saudara, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mau memasuki bait Allah di kota Yerusalem, Petrus dan Yohanes diperhatikan oleh seorang laki-laki yang lumpuh. Dia telah lumpuh sejak lahirnya dan yang setiap hari meminta sedekah dari orang-orang yang masuk ke bait Allah. Dia mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang masuk ke bait Allah.
Dan juga dia mengulurkan tangannya kepada Petrus dan kepada Yohanes. Dan ketika itu, Yohanes dan Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika itu, sembuhlah orang lumpuh itu, lalu dia berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Rasul Petrus. Jawaban atas peristiwa itulah ayat renungan kita hari ini. Kesembuhan orang lumpuh itu telah merubah hidupnya, tidak lagi meminta-minta sedekah, tetapi telah menjadi pemuji Allah. Kehadirannya setiap hari bukan lagi di sebatas pintu gerbang bait Allah, tetapi setelah dia sembuh, dia telah ikut masuk ke bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan yang begitu baik yang harus kita ambil dari peristiwa ini? Jika kita atau jika siapapun ada ditolong Tuhan dan telah merubah penderitaannya menjadi sukacita dan kebahagiaan, jadikanlah itu memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Orang lumpuh yang disembuhkan, dia hidupnya berubah, meninggalkan hidup lama yang selalu meminta-minta, tetapi telah mandiri. Dia yang sebelumnya hanya duduk di dekat pintu gerbang bait Allah, setelah sembuh, dia ikut memuji Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala anugerah berkat-Mu setiap hari, yang telah merubah, memperbaiki hidup kami. Dari kelumpuhan, Tuhan telah menyembuhkan kami menjadi orang yang mampu bekerja dan mampu berbuat yang terbaik. Biarlah setiap hari kami disembuhkan oleh Tuhan, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Tidak lagi menjadi peminta-minta, tetapi yang mampu memberi terhadap setiap orang. Berkati kami sepanjang hari ini, mampukan kami bekerja, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat kepada setiap orang. Tapi ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.